Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar mengenai hubungan antara dua garis. Ya, supaya lebih jelas Ibu bagikan layar berikut ini. Oh ya, Ibu edit dulu judulnya. Hubungan antara dua garis. Ya, hubungan dua garis itu ada 4 macam, yaitu sejajar, berimpitan, bersilangan, dan berpotongan. Ini adalah contoh garis yang berimpit. Jadi, ada beberapa garis atau ada 2 garis itu berimpitan. Jadi, keduanya itu benar-benar saling menempel. Jadi, tidak ada jaraknya atau jaraknya itu 0 cm. Kemudian yang di bawah itu contoh garis lengkung, ada 2 atau lebih garis lengkung yang berimpitan. Yang berikutnya adalah garis persilangan. Garis persilangan itu garis yang bidangnya berbeda, tidak sejajar, dan juga tidak berpotongan. Jadi contohnya di situ garis kuning dengan garis hijau. Jadi keduanya tidak berimpit, tidak sejajar, juga tidak pernah bertemu atau berpotongan. Kemudian garis berpotongan. 2 garis yang berpotongan artinya pada suatu saat jika diperpanjang maka akan bertemu. Bertemunya pada satu titik. Nah, itu contoh pada kotak hitam. Ada 2 garis yaitu garis kuning dan garis putih. Bertemunya di satu titik. Kemudian untuk garis jajar, contoh gambarnya seperti itu, ada di dalam kotak warna ungu, itu ada 2 garis yang sejajar. Sedangkan yang di bawah itu ada 5 garis lengkung yang sejajar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan contoh-contoh garis yang sejajar, berpotongan, berhimpitan, atau bersilangan. Contohnya, garis berhimpitan itu ada pada gambar yang atas. Jadi, garis A dengan garis B itu saling menempel. Atau pada jam dinding yang ada di bawah, yang menunjukkan pukul 12 siang atau 12 malam. Jarum yang panjang dengan jarum yang pendek, keduanya saling menempel atau berhimpitan. Untuk garis berpotongan, kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya penerapan pembuatan jembatan. Di situ ada garis yang berdiri, ada garis yang mendatar, yang saling berpotongan atau bertemu. Atau yang atas itu pembuatan rangka pada atap sebuah bangunan. Nah, di situ garis-garisnya saling berpotongan, kemudian terbentuk yang miring ataupun yang mendatar atau yang berdiri. Kemudian yang berikutnya garis persilangan. Kita lihat contohnya pada sebuah kubus ataupun balok. Di situ ada garis persilangan.
untuk lebih jelasnya, ini contoh garis persilangan. EA, Ibu beri warna ungu, dan HG, Ibu beri warna hijau. Antara EA dan HG itu tidak sejajar, juga tidak berpotongan, dan terletak pada sisi yang berbeda. EA pada sisi ABFE, dan HG pada sisi CDHG atau DCGH. Kemudian pengertian dari hubungan antara dua garis. Dua buah garis yang berpotongan adalah kedudukan dua buah garis, di mana garis tersebut terletak dalam satu bidang atau satu sisi dan memiliki satu titik persekutuan. Maksudnya satu titik persekutuan itu ketemunya pada satu titik sehingga berbunyi tik. Nah, itu artinya berpotongan pada satu titik persekutuan. Kemudian garis sejajar. Garis sejajar adalah suatu kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong, walaupun kedua garis diperpanjang. Jadi, dua garis itu diperpanjang sampai ke kiri ke kanan atau atas bawah atau depan belakang, maka keduanya tidak pernah bertemu. Itu artinya dua garis sejajar. Kemudian untuk garis bersilangan, yaitu garis-garis yang tidak terletak pada satu bidang datar. Artinya tidak terletak pada satu sisi yang sama dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Dan yang terakhir, garis berimpit. Garis berimpit adalah garis yang paling sedikit memiliki dua titik persekutuan. Jadi, garis berimpit itu kalau ada dua garis yang bertemu pada dua titik. Minimalnya dua titik. Tapi kalau dicari titiknya banyak sekali karena kedua garis saling menempel. Garis yang saling berimpit terletak pada satu garis lurus, sehingga akan terlihat saling menutupi satu sama lainnya. Ya, untuk materi hubungan antara dua garis, itu yang Ibu sampaikan kepada kalian. Adapun kalau kalian mengalami kesulitan dalam memahami, nanti kita bahas di waktu pertemuan pelajaran matematika. Bagaimana, Nur Aidah, Diah Rizky? Apakah penjelasan dari Ibu sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Sudah, ya terima kasih. Nur Aidah sih gimana? Oh, Nur Aidah sudah bisa menari, berarti sudah paham ya. Semoga materi yang Ibu sampaikan ini meskipun hanya sebentar bisa dipahami oleh kalian semua. Ya, untuk yang baru gabung nanti bisa kita lanjutkan di kelas tatap muka. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.